Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita ada peluang untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun eh, kita tidak dibenarkan untuk beribadah secara fisikal di gereja, tapi kita masih dapat meneruskan ibadah kita secara online. Dan kita bersyukur karena apapun cara kita beribadah kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Baik saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, penting kita sudah tahu bahwa fokus firman Tuhan untuk kita mempelajari sepanjang bulan ini adalah yang berkaitan dengan menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini saya memberi tajuk firman Tuhan yang kita akan sama-sama mempelajari adalah worship, giving our best to the highest. Atau dengan kata lain, beribadah, yaitu memberi yang terbaik untuk yang maha tinggi. Saudara dan saudari, kita sudah dibagi tahu bahwa kita ini dicipta bukan karena kebetulan, tetapi dicipta dengan tujuan. Allah mencipta kita untuk kesenangan Allah atau untuk menyenangkan Tuhan sendiri. Dan sebenarnya ada banyak cara bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam gereja kita juga kita dibagi tahu cara-cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Antaranya adalah menyembah ataupun beribadah. Menjadi ahli gereja, menjadi murid Kristus, melayani, dan menginjil. Pagi ini kita fokus firman Tuhan yang berkaitan dengan worship. Kata worship sebenarnya mempunyai arti yang berbeda-beda ataupun penekanan yang berbeda. Kalau itu diterjemahkan di dalam bahasa Malaysia. Tapi saya lebih suka menerjemahkan kata worship ini dengan kata beribadah. Namun seperti yang sudah katakan tadi bahwa sebenarnya kata worship ini juga bermaksud menyembah. Nah, apapun terjemahan yang kita guna, yang kita suka guna, maksudnya beribadah atau worship ini bukan terhad pada aktiviti-aktiviti ibadah ataupun penyembahan di gereja sahaja. Dengan kata lain bahwa church base ataupun hanya berorientasi di gereja sahaja. Tetapi worship ini ataupun beribadah ini juga menyangkut seluruh aktiviti hidup kita. Seluruh aktiviti hidup kita itu seharusnya menjadi suatu ibadah ataupun penyembahan kita kepada Tuhan. Beribadah ataupun worship sebenarnya merupakan suatu pemberian ataupun suatu aktiviti yang terbaik yang kita dapat lakukan untuk yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa kita beribadah? Dan bagaimana kita beribadah? Ada banyak alasan yang dikatakan untuk kita mengapa kita menyembah ataupun beribadah kepada Allah. Antara lain yang sering diperkatakan oleh orang sebagai suatu alasan untuk kita beribadah kepada Tuhan adalah untuk memperoleh damai sejahtera.
untuk memenuhi kewajiban manusia dan untuk mengingatkan atau persiapan bagi kita untuk kembali ke rumah Bapa. Nah, ungkapan-ungkapan ini mungkin boleh dikatakan sebagai suatu faktor-faktor ataupun alasan-alasan menyembah Allah. Dan mungkin alasan ataupun faktor-faktor tadi adalah antara lain bersifat rohani. Tetapi juga apabila kita sungguh-sungguh memahami ataupun mendalami kata-kata apa yang saya sudah katakan tadi, sebenarnya alasan-alasan itu juga secara tidak langsung merujuk kepada alasan-alasan ataupun faktor-faktor psikologi. Antara lain, menyembah Tuhan itu adalah untuk memperoleh damai sejahtera. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang psikologi juga, bukan hanya secara rohani. Semua orang secara jasmani pun mau aman damai. Jadi menurut mereka salah satu cara bagaimana kita dapat memiliki damai adalah menyembah Tuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwa alasan-alasan tadi itu adalah juga alasan antropologi untuk memenuhi kewajiban manusia. Ini kan adalah suatu alasan antropologi atau alasan yang bersifat manusia. Karena manusia ini mempunyai kewajiban sendiri di hadapan Allah, yaitu untuk menyembah Allah. Kemudian yang ketiga itu, yaitu sebagai persiapan untuk kembali ke rumah Bapa. Ya, sebenarnya boleh kita kaitkan secara tidak langsung sebagai suatu alasan eskatologi. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu sebenarnya itu juga berkait rapat dengan masa hadapan ataupun eskatologi. Nah, apapun alasan untuk kita menyembah Tuhan, tetapi seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbicara demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain bahwa teks ini sebenarnya menyimpulkan mengapa kita beribadah ataupun menyembah Tuhan, yaitu untuk mengekspresikan ketundukan kita kepada Allah melalui penghormatan, penghargaan, dan pengabdian yang luar biasa karena anugerahnya yang telah memanggil kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Manakala dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Demikian juga dalam Mazmur 29 ayat yang kedua, mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya adalah antara lain dorongan ataupun motivasi kita untuk menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan mencipta seluruh planet ini untuk kita nikmati. Dia memberikan semua yang kita perlukan. Bahkan terlepas
dari semua dosa dan kegagalan kita, Dia tetap menjemput kita untuk masuk ke dalam keluarganya dan rumahnya. Bahkan mengangkat kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. So, itulah antara lain alasan kenapa kita harus menyembah. Sebenarnya kalau kita membaca seluruh Alkitab, ada banyak penjelasan yang sebenarnya um, menjadi suatu dasar untuk kita untuk menyembah ataupun worship kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita menyembah Tuhan? Atau dengan kata lain, bagaimana penyembahan yang menyenangkan Tuhan itu dilakukan? Baik kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya orang-orang SIB, kadang-kadang orientasi penyembahan atau ibadah atau worship kita itu hanya hal-hal ataupun selalu berkait rapat dengan hal-hal rohani. Dan itulah sebenarnya yang nomor satu dalam mindset kita. Sehingga apabila bercakap tentang worship ataupun beribadah, yang pertama terlintas di pikiran kita adalah hal-hal rohani saja. Sedikit rohani, sedikit rohani. Jadi worship atau beribadah itu selalu bermaksud hal-hal rohani saja. Sehingga beribadah itu tidak boleh lari daripada menyanyikan lagu pujian, bersyukur di dalam doa, memberi kesaksian, melayani, menginjil, dan lain-lain. Pokoknya apa saja yang berkaitan dengan di gereja ataupun aktiviti-aktiviti gereja, hal-hal rohani, itu saja yang kita anggap sebagai maksud daripada suatu ibadah ataupun worship. Bahkan kalau kita membaca buku 40 hari dipandu dengan tujuan, yang mana sekarang menjadi suatu panduan kita di dalam renungan ataupun pembacaan harian selama 40 hari. Dan kalau kita lihat pada pembacaan hari ke-13, kita juga diberitahu tentang 4 cara bagaimana worship itu dilakukan. Antara lain itu kalau kita menyembah Tuhan, objek penyembahan itu harus jelas siapa. Tentunya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam kita menyembah Tuhan, kata-kata itu juga harus tepat. Yang kata lain bahwa tidak boleh menggunakan kata-kata yang sembarangan. Kemudian yang ketiga, pikiran juga harus dipastikan supaya pikiran selalu fokus, selalu memikirkan tentang Allah. Kemudian yang keempat adalah penyembahan itu juga adalah sesuatu yang praktikal, yang mudah dilakukan, bukan dengan hal-hal yang teoretik saja. Jadi sekali lagi rumusan-rumusan itu sebenarnya lebih kepada panduan ibadah secara rohani. Kata lain bahwa ibadah worship itu lebih pro kepada hal-hal yang bersifat rohani saja. Dan memang sebenarnya tidak salah, tidak ada masalah dengan rumusan ataupun panduan-panduan itu. Bahkan sebenarnya adalah sangat-sangat dituntut untuk kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi apakah hidup kita sekarang ini hanya soal rohani saja? Bagaimana dengan hal-hal jasmani? Bukankah soal jasmani atau dalam tanda kutip duniawi juga masih wujud dan juga masih penting untuk menjadi perhatian kita? Yang kata lain bahwa
bukan hanya hal-hal rohani yang diperhatikan, tetapi juga hal-hal rohani. Tapi itulah seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa perkataan worship, beribadah ini selalu dihadkan dengan hal-hal yang bersifat rohani sahaja. Khususnya kita orang-orang Kristen di SIB inilah. Sehingga sekarang ini ada yang tersibar mengatakan bahwa kononnya masa pengangkatan ataupun kiamat akan terjadi dengan segera. Bahkan ada yang berani meletakkan tarik bahwa pengangkatan atau kiamat itu akan terjadi sekian-sekian. Nah, mungkin disebabkan karena pengaruh ini ataupun pengajaran ini barangkali, ataupun keminatan orang-orang Kristen barangkali, maka jemaat Tuhan di dalam beribadah ini hanya fokuskan kepada hal-hal rohani sahaja. Nah, sebenarnya tidak salah juga. Bahkan sebenarnya sangat puji Tuhan kalau jemaat Tuhan semakin rohani. Itu yang kita mau sebenarnya. Khususnya dalam keadaan sekarang ini. Kita mau supaya anak-anak Tuhan, jemaat sekalian, tidak mudah ditakuti, dilemahkan dengan keadaan pandemik ini. Tetapi anehnya, masa ibadah physical di gereja dibuka, apa yang berlaku? Tidak banyak yang berani datang beribadah di gereja. Alasannya takut COVID-19. Nah, apakah sikap seperti ini juga menekankan beribadah itu adalah hal-hal rohani? Apakah concern-nya kepada Tuhan ataupun beribadah kepada Tuhan? Atau concern-nya juga terhadap hal-hal jasmani? Dengan kata lain bahwa ibadah itu sebenarnya tidak hanya lebih berat sebelah pada hal-hal rohani saja, tetapi juga harus seimbang dengan hal-hal jasmani ataupun rohani. Maksud saya, beribadah atau worship itu harus seimbang. Sebab worship atau beribadah secara alkitabiah sebenarnya itu adalah vertikal, tetapi juga bersifat horizontal, yaitu concern terhadap hal-hal rohani, yaitu hubungan kita dengan Tuhan Allah, tetapi dalam masa yang sama juga concern terhadap hal-hal duniawi, yang saya maksudkan vertikal, horizontal. Nah, kita sudah tahu bahwa worship rohani yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah bukan hanya hal-hal yang bersifat vertikal, yaitu hubungan kita atau concern kita dengan Tuhan sahaja. Tetapi juga ia berbicara tentang hal-hal yang bersifat horizontal, yaitu dinamis ataupun jasmani. Worship atau ibadah yang sangat diperlukan saya pikir dalam masa sekarang ini adalah yang dapat memberi pertolongan atau bantuan maksimal kepada sesama kita. Khususnya masa-masa sekarang inilah. Dengan kata lain bahwa dalam masa pandemik ini, apakah worship kita, ibadah kita, memberi pertolongan semaksimal mungkin kepada sesama kita, ataupun hanya concern terhadap diri sendiri sahaja. Dengan kata lain bahwa
ibadah itu juga sebenarnya berbicara baik pelayanan secara rohani, tetapi juga pelayanan secara jasmani yang selalu orang guna pelayanan sosial. Nah, di dalam Matius 25 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-40, Matius 25, 31 hingga 40, sebenarnya berbicara tentang hal-hal ataupun ibadah yang bersifat um, jasmani atau dalam tanda kutip duniawi atau dalam istilah yang lain disebut sebagai pelayanan sosial. Ayat 31 sampai 40 mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang demi seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang yang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah teks yang berbicara tentang ibadah secara horizontal, atau dalam kata yang lain, pelayanan sosial. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ibadah horizontal juga sebenarnya merujuk kepada pelayanan sosial. Dan itu merupakan salah satu aplikasi daripada worship. Dengan kata lain bahwa ibadah itu juga sebenarnya memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Worship atau ibadah itu juga sebenarnya menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Jadi semua ini sebenarnya berbicara tentang pelayanan-pelayanan sosial ataupun pelayanan-pelayanan horizontal yang bukan hanya berbicara tentang ibadah secara rohani, tetapi juga ibadah secara umum. Dan seperti yang pernah saya katakan di awal tadi, bahwa ibadah atau worship itu juga merangkumi aktiviti-aktiviti dalam kehidupan kita. Dan salah satu aktiviti atau ibadah yang kita dapat lakukan khususnya dalam masa-masa ini adalah melayani ataupun memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan, menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Pertanyaan sekarang adalah,
sejauh manakah tumpuan worship atau ibadah dalam masa pandemik ini? Apakah ibadah ataupun worship kita tertumpu secara vertikal sahaja kepada Allah sahaja? Diri kita dengan Allah sahaja. Yaitu hanya memikirkan hal-hal pelayanan rohani sahaja. Ataupun juga ibadah yang bersifat horizontal, yaitu ibadah yang disebut sebagai pelayanan sosial kepada sesama kita. Sebetulnya worship itu harus merangkumi kedua aspek ini, yaitu pelayanan rohani, tetapi juga pelayanan jasmani. Dan itulah sebenarnya ibadah yang dimaksudkan di dalam Alkitab dan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi memberi suatu input yang baru tentang worship, tentang ibadah. Bahwa worship, ibadah itu tidak hanya fokus kepada hal-hal rohani, yaitu vertikal, tetapi juga fokus kepada hal-hal jasmani, yaitu secara horizontal. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita mempelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami mempelajari pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan mengajarkan kami suatu dimensi tentang worship, tentang ibadah. Bahwa ibadah yang menyenangkan hati Tuhan bukan hanya hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga hal-hal yang bersifat jasmani. Khususnya dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, biarlah kedua aspek ini juga merupakan suatu impian, merupakan satu fokus dalam ibadah kami. Dan kami berdoa supaya melalui ibadah kami, ramai orang akan ditolong, diberkati, baik secara rohani maupun secara jasmani. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan dalam hati pikiran kami, supaya dimanapun kami berada, ia akan terus-menerus